Ini adalah lanjutan pembahasan soal pH larutan asam basa, yaitu soal nomor 6 sampai nomor 10. Soal nomor 6, sebanyak 0,1 mol CH3COOH terdapat dalam 1 liter larutan. Jika Ka sama dengan 10⁻⁵, maka derajat disosiasi larutan tersebut sebesar. Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini mol dari CH3COOH adalah 0,1. Volume larutannya sama dengan 1 liter. Dari sini kita bisa menentukan konsentrasi, yaitu mol per volume. Jadi konsentrasinya adalah 0,1 dibagi 1 sama dengan 0,1 molaritas. Ka dari senyawa asamnya sama dengan 10⁻⁵. Yang ditanya adalah derajat disosiasi. Yang ditanya adalah alfa dalam bentuk desimal. Karena yang diketahui Ka yang ditanya alfa, di sini kita bisa menggunakan rumus hubungan Ka dan alfa untuk senyawa asam lemah, yaitu alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam. Sama dengan Ka-nya ini 10⁻⁵, kemudian konsentrasi asamnya sama dengan 10⁻⁻⁴. Jadi akar dari 10⁻⁵ dibagi 10⁻⁴ ini tuh sama dengan 10⁻⁴. Jadi alfanya sama dengan 10⁻⁻². Karena yang diminta dalam bentuk desimal, alfanya itu sama dengan 0,01. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7, larutan dengan pH sama dengan 12 dibuat dengan melarutkan X gram NaOH yang memiliki Mr sama dengan 40 dalam air sampai volume 500 ml. Besarnya X adalah NaOH merupakan salah satu senyawa yang bersifat basa kuat. Rumus konsentrasi OH- untuk senyawa basa kuat adalah konsentrasi basa dikali jumlah OH. Di soal diketahui pH dari larutan NaOH adalah 12. Dari sini kita bisa menentukan nilai pOH-nya, yaitu 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Jadi konsentrasi OH- dari NaOH adalah 10⁻². Kemudian disubstitusi kebersamaan OH- sama dengan Mb dikali jumlah OH. OH- sama dengan 10⁻², konsentrasi basanya belum diketahui, jumlah OH-nya 1. Jadi konsentrasi basanya ini sama dengan 10⁻². Terakhir dijabarkan, konsentrasi basa ini kan rumusnya sama dengan gram basa per mr kali 1000 per volume dalam satuan mili sama dengan 10⁻². Gramnya ditanyakan, mr-nya 40, 1000 per volume larutannya 500 mili. 1000 dan 500 ini bisa dicoret jadi 2, kemudian 2 dan 40 dicoret jadi 20. Sehingga diperoleh gramnya sama dengan 20 kali 10⁻², sama dengan 0,2 gram. Jawabannya adalah E. Soal nomor 8, ini adalah gabungan prinsip stokiometri dan asam basa. Kalau di soal terdapat persamaan reaksi seperti ini, pastikan koefisien dari reaksinya itu sudah setara. Nah, di soal ini persamaan reaksinya udah setara ya koefisiennya. Diketahui sebanyak 5,4 gram aluminium dicelupkan ke dalam 1,2 liter larutan HCl. Oke, jadi jumlahnya aluminium ini adalah 5,4 gram dan jumlahnya HCl adalah 1,2 liter. Jika pada akhir reaksi diperoleh 6,72 liter gas STP, di sini tidak terdapat keterangan gasnya itu apa. Tapi kalau kita lihat hasil reaksinya, yang merupakan gas ini adalah H2. Artinya 6,72 liter tadi itu adalah volume dari H2. Volume 6,72 liter ini diukur pada kondisi STP. Selanjutnya kita bisa menentukan molnya Al menggunakan rumus gram per AR. Jadi molnya adalah 5,4 dibagi AR yaitu 27. 54 dibagi 27 ini 2, diperoleh molnya Al sama dengan 0,2 mol. Untuk hidrogen, karena yang diketahui adalah volume STP-nya, jadi molnya dihitung berdasarkan rumus volume STP, yaitu 672 kali 10⁻², dibagi 224 kali 10⁻⁻1.
672 dibagi 224 ini sama dengan 3, sehingga molnya hidrogen sama dengan 0,3 mol. Yang ditanyakan adalah pH larutan HCl yang digunakan. Untuk menentukan pH, pertama kita tentukan dulu molaritas dari larutan HCl-nya menggunakan rumus mol HCl dibagi volume larutan HCl. Volume HCl-nya itu sudah diketahui, yaitu 1,2 liter, tapi molnya ini belum diketahui. Untuk menentukan molnya HCl, kita bisa menggunakan prinsip stoikiometri. Rumusnya, mol HCl sama dengan koefisien HCl dibagi koefisien zat yang diketahui dikali mol zat yang diketahui. Dalam reaksi ini kan terdapat 2 mol zat yang diketahui, yaitu molnya Al dan molnya hidrogen. Berdasarkan prinsip stoikiometri, kalau diketahui jumlah dari reaktan dan jumlah dari produk, yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan zat yang belum diketahui itu adalah molnya produk. Karena kalau reaktan ini belum tentu habis bereaksi, jadi masih ada kemungkinan terdapat sisa. Sedangkan kalau produk ini sudah pasti jumlahnya segini. Artinya untuk menentukan mol HCl kita bisa menggunakan hidrogen sebagai pembanding. Mol HCl sama dengan koefisien HCl yaitu 6 dibagi koefisien pembanding yang diketahui yaitu 3 dikali molnya yang diketahui yaitu molnya hidrogen sama dengan 0,3. 0,3 dicoret sama 3, ini hasilnya 0,1, kemudian 6 kali 0,1 sama dengan 0,6. Selanjutnya disubstitusi ke rumus molaritas. Molnya HCl tadi 0,6, atau biar gampang ini ditulis 6 kali 10 pangkat min 1 dibagi volume larutan HCl, yaitu 12 kali 10 pangkat min 1. Min 1 dicoret, 6 dan 12 dicoret, ini hasilnya setengah. Jadi molaritas HCl adalah 0,5. Konsentrasi H+, karena HCl ini asam kuat, rumusnya adalah konsentrasi HCl dikali valensi atau jumlah H-nya. Sama dengan 0,5 dikali jumlah H pada HCl yaitu 1. H+-nya sama dengan 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Terakhir untuk pH, pH ini kan sama dengan min log H+, jadi pH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 1, sama dengan 1 min log 5. Jawaban soal nomor 8 adalah C. Soal nomor 9, gas HCl murni 12 ml ditiupkan ke dalam 500 ml air, sehingga seluruh gas larut dan tidak mengubah volume air. Tekanan gas semula 76 cm/Hg dan suhu sama dengan 27 derajat Celcius. Jika tetapan gas ideal adalah 0,08 liter atm per mol Kelvin, maka pH larutan HCl adalah. Soal nomor 9 kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Jadi awalnya terdapat gas HCl sebanyak 12 ml. Kemudian gas HCl ini dimasukkan ke dalam 500 ml air, sehingga terbentuk larutan HCl. Di soal terdapat keterangan bahwa pada saat gas HCl dilarutkan ke dalam air, tidak mengubah volume air. Jadi larutan HCl yang terbentuk ini memiliki volume 500 ml. Untuk menentukan pH, pertama kita tentukan dulu konsentrasi dari larutan HCl yang terbentuk dengan rumus mol gas HCl yang dilarutkan dibagi volume larutan dalam satuan liter. Jadi kalau yang di atas ini mol, volumenya harus liter. Kalau yang di atas milimol, volumenya menggunakan mililiter. Mol HCl yang dilarutkan ke dalam air ini belum diketahui. Jadi untuk menghitung molnya kita bisa menggunakan rumus PV sama dengan nRT. P di sini menggunakan satuan atm, kemudian suhu menggunakan satuan Kelvin. Diketahui tekanan gas ini kan 76 cm/Hg, jadi dikonversi dulu ke atm. 76 cm/Hg ini sama dengan 1 atm. Jadi P-nya 1, kemudian volume gas HCl yang dilarutkan sama dengan 12 ml, dikonversi ke liter jadinya 12 kali 10 pangkat min 3 liter, sama dengan mol dikali
R-nya 0,08, jadi 8 kali 10 pangkat min 2 dikali suhunya 27 derajat Celcius dikonversi ke Kelvin menjadi 300. 10 pangkat min 2 dicoret dengan 100. 12 kali 10 pangkat min 3 sama dengan N kali 8 kali 3 sama dengan 24. 24 dicoret dengan 12, di sini 2, jadi N-nya sama dengan 10 pangkat min 3 per 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Kemudian molnya digunakan untuk menghitung molaritas larutan HCl. Molaritas HCl sama dengan mol HCl, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 dibagi volume larutan, ini kan 500 ml, dikonversi ke liter menjadi 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 liter. 5-nya dicoret, 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 3 molaritas. Selanjutnya kita menghitung konsentrasi H+ dari larutan HCl, yaitu menggunakan rumus konsentrasi asam dikali jumlah H, sama dengan 10 pangkat min 3 dikali jumlah H-nya 1. Jadi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3. pH larutan HCl dihitung menggunakan rumus min log konsentrasi H+, yaitu min log 10 pangkat min 3. Sehingga diperoleh pH-nya sama dengan 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 adalah B. Soal nomor 10, asam asetil salisilat terdapat dalam aspirin dengan Ka sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 8. Bila 10 tablet aspirin dilarutkan dalam 100 ml air, di mana satu tablet mengandung 0,18 gram asam asetil salisilat, pH larutan yang terjadi adalah asam asetil salisilat ini tuh merupakan senyawa yang bersifat asam lemah. Karena kan tidak termasuk dalam 7 golongan senyawa asam kuat. Karena merupakan asam lemah, jadi rumus untuk menentukan konsentrasi H+-nya sama dengan akar Ka dikali Ma. Konsentrasi asam ini belum diketahui di soal, jadi dihitung dulu menggunakan rumus gram per mr kali 1000 per mili. Satu tablet ini tuh 0,18 gram, karena yang dilarutkan adalah 10 tablet, jadi massa totalnya adalah 0,18 dikali 10, yaitu 1,8, atau biar gampang ditulis 8 kali 10 pangkat min 1, dibagi mr-nya sama dengan 180, dikali 1000 per volume larutannya yaitu 100. 18 dicoret, 100 dicoret, kemudian 10 pangkat min 1 dikali 10, ini sama dengan 1. Jadi molaritasnya sama dengan 1/10 atau 0,1 molaritas. Selanjutnya disubstitusi ke rumus H+. Ka ini kan sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 8. Biar gampang dijadikan 25 kali 10 pangkat min 9 kali Ma-nya yaitu 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sama dengan akar 25 kali 10 pangkat min 10. Akar 25 sama dengan 5, kemudian akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Terakhir pH-nya ini sama dengan min log H+, yaitu min log 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 5.